Terus waqala Ibnu Dabbagh. Waqala Ibn Dabbagh rahimahullahu ta'ala walamma kanat matlaba dhawil uqulil kamilati wan nufusil fadilati nailu sa'adatil quswa allati ma'naha al hayatud daimatu fil mala'il a'la wa musyahadatu anwari hadrati qudusil maula wa taladzuzu bimutali'ati La bimutala'atil jamalil ilahi al asna wa mu'ayanatun matali'un wa mu'ayanatu mutali'un nur matali'in nuril qudsi al abha wa hadhihi sa'adatu la tuhassal illa li nafsin zakiyatin qad sabaqat laha fil azalil inayatur rabbaniyatu bitaysiriha li suluki turuqil ilmiyati wal amaliyati mufdiyati biha ilal mahabbatil haqiqiyati wasyauqi ilal anwaril ilahiyati. Naam. Ibnu Dabbagh berkata begini, ketika tuntutan orang berakal yang sempurna dan jiwa yang baik itu adalah mendapatkan kebahagiaan yang agung, ya, kebahagiaan yang maksimum. Artinya kebahagiaan yang maksimum itu apa? Artinya kehidupan yang dawam gitu, kehidupan yang tidak ada goncangan, tidak ada boring, tidak ada, ya, al hayatu daimah fil mala'il a'la, ya, fil mala'il a'la. Nanti di tempatnya kumpulnya orang-orang yang luhur-luhur, ya, fil mala'il a'la, dan menyaksikan cahaya hadrah qudsil maula, menyaksikan cahaya Allah, ya, menyaksikan cahaya kehadiran Allah, menikmati, merasakan nikmat melihat keindahan Allah yang agung, yang luhur, serta menatap, ya, timbulnya cahaya kudus yang megah, al-abha, ya. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan yang paling agung, yang maksimum, itu adalah hidup yang nyaman, ya, menyaksikan cahaya Tuhan, ya, merasa nikmat menatap, melihat keindahan Tuhan, dan menatap timbulnya cahaya suci. Nah, kebahagiaan ini hanya diperoleh oleh jiwa yang bersih. Nah, jiwa yang bersih itu jiwa yang, ya, sudah kalah dengan sifat rohani, tetap dengan jiwa. Dan nafsu yang zakiyah, yang al-inayah, yang anugerah ini telah terdahulu, ya, untuk nafsu zakiyah ini di azal. Ada inayah rabbaniyah. Ya. Apa bentuknya? Inayah itu pemeliharaan Allah yang dari dulu, orang yang akan akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Inayah Allah ini yang inayah sabiqah, inayah rabbaniyah as-sabiq. Jadi qad sabaqat al-inayatur rabbaniyah itu adalah al-inayah as-sabiqah fil azal. Ya. Sudah diberikan untuknya, untuk nafsu zakiyah. Maka itu sebab dengan dimudahkannya lisuluki turuk al-ilmiyah wal amaliyah, ya,
belajarnya terus rajin, melawan hawa nafsunya terus kuat, tidak pernah berhenti. Inilah yang membawa kepada cinta hakiki. Yang sering saya ceritakan, kita menyangka, ya seseorang itu menyangka bahwa jangankan dalam usaha, dalam perjalanan rohani ya, dalam perjalanan materi juga, orang dari nol, ya, tak ada uang ya, tak kaya, dari nol dia mungkin dari bekerja keras sampai jadi bisnismen internasional misalnya. Gitu. Ini mungkin orang kalau tidak ada prediksi Tuhan, gitu, dia akan mengatakan ini hasil jerih payahku. Dulu aku itu dari zero tuh. Letihnya loh. Aku dihina. Inilah berkah. Gitu. Usahaku maka aku jadi seperti ini. Ya. Oke, kalau di situ salah persepsi tauhidnya, tapi tidak dalam urusan agama. Ya, aku dulu belajar, masya Allah, di rotan, ya kan, oleh Ustadz, ya, dimarah. Menghafal tuh susah, saya pun ya tak selesai di pondok nih, nak balik tapi saya tahan. Ya. Dan macam-macam cobaan ujian, aku jatuh nanti bangkit, jatuh bangkit. Ya. Tak boleh berkah itu semua, maka sekarang aku alim dan menjadi soleh. Ya, ini berarti dia belum bertasawuf. Nah, karena orang apabila sampai makrifat, baru gitu dia terkejut, ya Allah. Kalau tidak Allah mudahkan perjalanan awal dulu saya tak sampai sini. Tidak Allah beri hidayah, tidak ada inayah sabiqah. Orang sufi terus menutupnya, ini adalah al-inayah as-sabiqah, laqad sabaqat laha fil azali al-inayatu ar-rabbaniyah. Ya, orang yang mendapatkan kebahagiaan bla 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 itu memang sudah tertulis sejak dulu inayah al-azaliyah itu. As-sabiqah ar-rabbaniyah. Gitu. Apa bentuknya? Itulah makanya ente dari awal ya, tidak putus asa, terus susah-susah tuh hingga sukses. Itu inayah Allah tuh. Ya. Inayah Allah. Nah, kalau Allah tak akan beri di akhirnya marifat, tak dibimbingnya dari awal, sabar. Ya, gitu. Dan kita tak ada tahu apakah kita orang yang tak mendapatkan as-sa'adatul qaswa itu, atau as-sa'adah ad-dunyawiyah misalnya, kebahagiaan madiyah. Kita tidak tahu apakah kita seorang yang akan mendapatkan itu nanti atau tidak. Nah, namun yang ada selalu ya, dalam hadis pun dikatakan, atau akhirnya ulama-ulama juga mengatakan, idza aradallah bi abdin khairan yufaqihu fid din, katanya gitu. Wa anasahu bil wahdah wa basarahu uyuba nafsi. Ya. Jika Allah menghendaki dia menjadi orang baik, maka dia akan terus suka belajar agama dan terus dia suka merubah dirinya dan selalu melihat dirinya buruk untuk dia perbaiki, untuk dia sempurnakan. Itu berarti inayah tuh. Sebetulnya Allah memberi ini tak perlu ada upaya kita, tak perlu. Allah memberi tidak ada alasan, tak perlu dengan upaya kita. Ya. Bukan berarti ketika kasihannya ya, Haris ini udah susah payah, aku barilah. Tak ada tuh. Justru ketika Allah nak bagi, Allah buat kuat, rajin, semangat, tahan. Ya. Itu artinya dia ada nih. Kalau tak, ya, biar digantung oleh orang tuanya. Ya. Lebih baik gantung sajalah, mati-matilah daripada mengaji kan gitu. Ya. Itu diketahuinya setelah ma'rifat. Kalau tidak ada ma'rifat, menganggapnya itulah aku, maka Allah memberi. Ya. Ini kalau dibawa ke tauhid Mu'tazilah, bukan tauhid ahli sunnah.
Nah, kita yang mengaku ahli sunnah pun jangan-jangan lebih Mu'tazilah daripada Mu'tazilah. Ya. Sudah mengaku akidahnya Aswaja dan dia adalah ahli organisasi Aswaja pula. Ya. Tidak. Nah, maka kalau tidak Allah inginkan ini, dia dibagi ini, maka tidak Allah pelihara dia sampai dapat ini. Gitu. Seperti orang nak diberi sehat oleh Allah. Ditulis dalam ilmunya Allah, dia sehat. Maka Allah beri untuk memeliharanya. Ya, bukan Allah. Ya, sehat itu, mati itu dari Allah. Nah, tak ada begitu. Naam, wa bi khusuli hadhihi sa'adah wa bi husuli hadhihi sa'adatu yahsulu lin nufusil 'adati wa bi khusuli hadhihi sa'adati wa bi husuli hadhihi sa'adati yahsulu lin nufusil 'arifati min al-ladzati wal ibtihaji ma la 'aina ra'at wa la uzuna sami'at wa la khatara 'ala qalbin basharin. Naam. Dengan berhasilnya kebahagiaan ini, ya artinya dengan mencapainya, ya hasilnya dapat. Dengan mendapatkan kebahagiaan ini, maka nafsu yang arif, ya, mendapatkan dari kelezatan dan kemegahan ini sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah dan tidak didengar oleh telinga. Ya. Dan tidak terlintas pada hati manusia manapun. Ya, ini kebahagiaan itulah. Melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas. Karena semua yang dilihat dan didengar, yang terlintas, ya, itu sesuatu yang fana, sesuatu yang hancur, sesuatu yang rusak, sesuatu yang bersifat benda. Dan kebahagiaan ini maksudnya bukan kebahagiaan benda. Gitu. Kalau benda, maka bukan benda dunia. Gitu. Makanya untuk menjelaskan surga seperti ini, ketika bicara tentang buah manis, di dunia kan manisnya sampai lidah saja kan, tak sampai perut. Mungkin di akhirat manisnya di perut. Apalah ulama menerangkan, yang penting tak sama gitu. Ya. Manis katanya di lidah itu kalau sudah makan anggur surga, ya, selama di surga manis anggur itu tak hilang. Ya. Mungkin kalau waktu itu berganti, ya, jadi tak selesai lagi. Ya, jadi tak selesai lah. Itu karena waktu itu tak berganti. Ya, tak berganti. Kalau di surga waktu berganti tua, beruban pula. Nah, karena tak berganti tak beruban. Itu. Fayajibu ala kulli dhi lubbin al-mubadaratu ila tahsili hadzal amril jalili. Wa wurud. Naam. Maka wajib pada seorang yang mempunyai akal al-mubadarah, bersegera untuk mendapatkan perkara yang agung ini, jalil ini. Ya. Naam. Wa wurudi hadzal muridis salsabili alladhi lam yasil ilaihi minan nasi illa al-qalilu. Wa wurudu hadzal mawridi salsabil. Wa wurudi hadzal mawrid. Wa wurudi, ya, taib. Wa wurudi hadzal Tadi, mawrid. maka wajib bagi seorang yang punya lub bersegera untuk memperoleh perkara yang besar ini. Dan bersegera gitu ya kepada wurudnya maurid as-salsabil ini, yang tidak banyak, yang tidak sampai kepadanya dari
pada orang itu kecuali hanya sedikit orang yang sampai kepada maurid salsabil. Maurid itu satu tasbih ya kepada datangnya kebahagiaan tadi itu. Air salsabil yang mengalir itu. Yang mendapatkannya hanya sedikit orang. Itu sebab kebaikan itu ya kebaikan dalam arti orang yang sempurna, orang yang mendapatkan kebahagiaan yang maksimal, makrifat gitu. Ya, kebahagiaan maksimal yang seperti digambarkan itu sedikit. Kita juga akan menerima itu secara akal. Ya. Orang yang baik itu pasti sedikit. Gitu. Orang yang baik itu pasti sedikit. Nah maka berbanggalah ya, dengan sedikit. Ya. Terus fal-asyik fal-asyiku yahinnu fal-asyiku yahinnu ila hadzal mawtinil jalili wa yanjadibu jumlatan ila dhillihi dhalili wa nasimihil alil wa wurudi manhalihil azbi fala yashimul burqa illa li an fala yashimul burqa fala yashimul apa fala yashim itu? Artinya apa fala yashim? السحب والبرق نظر إليه يشيم شام يشيم نعم نظر إليه فلا يشيم البرق نظر نعم طيب فلا يشيم berarti فلا يشيم البرق إلا لأنه يأتي من ذلك الجناب الرفيع ويخبر عن سر جماله البديع فلهذا كان لمعاني البروق يقطع بالشوق أفلا ذا كبد المشوق أفلاذ فلهذا كان لمعان البروق يقطع بالشوق أفلاذ كبد المشوق. Allah. Maka orang yang sangat mabuk cinta ya, itu rindu kepada tempat yang agung ini. Apa? Kebahagiaan itu yang mala ainun ra'at wala udhuna sami'at wala. Rindu kepada tempat itu. Di mana dia ada melihat yang tidak pernah dilihat mata dan seterusnya. Dan secara total dia terpesona ya, dengan apa? Dengan naungannya yang menaungi dan sepoi-sepoi anginnya yang halus. Nasimihi sepoi-sepoi tahu sepoi-sepoi. Ya. Sepoi-sepoi angin. Al-alil al-latif. Ya. Alil itu maknanya latif. Ya. Wa wurudi manhalihi, dan aliran sungainya yang azab itu yang
yang manis, yang segar, manis. Azab. Ya. Wala yashimu syama. Ya, syama yashimu syam. Ya. Syaiman. Syaiman. Apa artinya? Nazara tadi itu. Kalau syama as-sahaba wal barqa nazara ilaihi yatahaqqaqu aina yakunu mataruhu. Maka dia tidak melihat petir ya. Barak, kilat, barak, kilat. Melainkan karena kilat itu datang dari sisi Allah yang Maha Agung. Al-Janabur Rafi. Ya. Dan yang memberitakan tentang rahasia keindahannya yang unik. Ya kalau ada gangguan dalam hidup ini, kalau memang mautin jalil itu, kalau surganya surga ma'rifat, yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah terlintas, itu adanya di hati ya, bukan di benda. Kalau di benda adanya di surga, bukan di dunia. Kan surga disebut ada dua, ada surga Zakharif, ada surga Jannatul Ma'arif. Dua-dua surga ini kelezatannya dan kebahagiaannya, kemegahannya yang tidak pernah dilihat oleh mata, oleh didengar dan terlintas, tidak pernah. Nah, kalau surga ma'rifat adanya di sini. Ini mautinnya di sini. Nah, kalau surga Zakharif mautinnya di akhirat nanti. Nah, orang yang asyik, yang sangat cinta kepada Allah, rindu dengan itu. Bahkan yang jazib itu terpesona secara total kepada zillihi zalil, naungannya. Jadi dia hidup ini rasa dinaungi oleh Allah, ada dalam macam ya, ada naungan sejuk terus, ya. Tak kena sinar matahari, ya. Tak panas, dan ada angin yang sepoi-sepoi, tak sempat berkeringatnya. Sudah pun begitu, di bawahnya mengalir air yang kalau diminum sejuk, tawar. Ya. Dan kalau juga sesekali ada kilat, ada gangguan kehidupan, kesusahan segala macam, dia tahu itu datangnya dari Allah. Ya. Penderitaan itu, kilat itulah ya, di tasbihnya itu kan. Itu sebetulnya berita tentang keindahan, rahasia keindahan Allah. Di balik itu ada keindahan, makanya disebut wa yukhbiru an sirri jamali. Ya. Itu sir itu sebetulnya naat, asalnya naat. Jamal yang sarir. Jamal yang tersembunyi di belakang itu. Gitu. Cuman kemudian di mudhaf, dipindahkan ke depan jadi mudhaf. Sirri jamalihi al-badi. Ya. Karena ada keindahan yang tidak dapat dilihat, gitu. Maka diberitakan oleh penderitaan, gitu. Ya. Oleh karena itu, kilatan, lam'an itu kan kilatan. Lam'a itu sepatu yang disemir sampai ya, mengkilap-kilap, itu lam'an. Kilapan kilat, iya kekilapan kilat. Oleh karena itu, kana lama'anul buruk tadi itu memutus aflaza kabidil musyawwaq, ya, mencabik-cabik hati. Aflaz kabid itu apa yang ada di dalam hati. Aflaz itu kan sesuatu yang fulaza, yang kecil ya. Kabid itu yang si perindu ya. Musyawwiq berarti ya, bukan musyawwaq. Menghancurkan hati si perindu. Itu kilatanul buruq yaqta'u bisyauq. Dengan rindu itu maka segala aflaz akabidil musyawwiq. Diartikan apa di situ? Aflaz di situ kalau di buku itu. Mencabik-cabik hati
orang yang sedang merindu. Nah, mencabik-cabik hati. Aflas itu artinya hati. Bulatan jantung ya, kabid. Bukan jantung, kabid. Hati itu kita salah makna kan. Qalbun kita artikan hati. Kabid itu hati. Yang kita makan itu kan hati tuh. Ya kan? Yang macam yang lempeng darah itu. Itu kabid. Itu hati tuh. Tapi kalau kita makan, hati itu. Tapi kalau kita bilang sakit hati, itu jantung. Gitu. Tapi kita sebut hati, padahal yang sakit jantung. Bahasa Arabnya qalbun. Qalbun itu kan jantung. Kita sebut hati. Nah, sementara darah itu kabid. Itu hanya kita sebut hati kalau digoreng tuh. Ya. Itu hati. Tapi kalau sakit hati, ya sakit jantung bukan sakit jantung, sakit hati. Ya, maka ada sebagian ulama tidak mau menyebut hati, menyebutnya qalbu. Gitu. Qalbu. Ya. Maka ada manajemen qalbu katanya, bukan manajemen hati. Karena hati itu yang kita disebut hati, kalau orang Indonesia nyebut hati itu, kabid itu limpa. Ya, itu kabid. Nah, orang yang rindu itu, ya, rindu kepada Allah itu ketika ada kilatan Allah, itu yang dapat mencabik-cabik ya, kabid dia, itu hati dia. Ya. Nah, bimisli hadza dzauq بمثل هذا الذوق وصل الصوفية إلى الإطمئنان والرضا في ظلال الحب الإلهي ورأوا متعا روحية دونها متع الحياة وشهواتها وحسبهم أنهم يسرون مع الله وينعمون بقربه ويشعرون بفضله ويشعرون بفضله وجوده بفضله وجوده رضي الله عنهم ورضوا عنه يحبهم ويحبونه فاختارهم بعدما أحبهم ورضي عنهم أولئك خلاصة habis semua. خلاصة خلقه وخواص أحبابه. Nah, dengan zauk seperti inilah, ya, tuh kan disimpulkan tuh orang yang punya cinta ya dan merasakan di dalam batinnya itu ya kebahagiaan, kenyamanan seperti digambarkannya ya, seperti tamsilnya itu seperti zillihi zalil wa nasimihi alil wa wurudi manhalihil azb. Itu. Nah, itu kan zauk ya. Ya. Zauk, kebahagiaan batin itu kan tak ada benda yang memberikan kebahagiaan dia. Tapi kalau diungkapkan kepada benda ya itu seperti ada angin sepoi-sepoi, ada air yang sejuk dan manis dan ada itu. Itu adalah zauk. Mungkin orang, coba kita bayangkan, kita duduk misalnya di hutan ya, dinaungi pokok, terus angin, air sejuk, minum pun airnya manis, gitu. Ya, kalau datang kilat, rupanya nak turun hujan, makin sejuk, ya. Gitu. Itu kan bahagia. Ataulah di istana yang megah lah, ya, dan semuanya sejuk. Orang merasakan kebahagiaan. Lalu kemudian orang mendapatkan kebahagiaan ma'rifat di dalam hati. Tak dapat itu. Kalau misalnya ada dua rasa yang dipilih oleh dia mesti memilih bahagia ini. Ya, bahagia yang ada di batin. Itu zauk namanya. Zauk. Bahkan mungkin
bandingannya itu sangat kecil. Ya, Nabi membandingkannya antara kambing hidup dengan kambing bangkai gitu. Kebahagiaan. Atau begini umpamakannya. Ya. Kita baca dari dulu itu, dunia itu diumpamakan seperti perempuan tua yang diberi make up yang tebal tuh. Itu dulu mungkin kita tak nampak. Kalau sekarang kan, ya, saya terkejut tengok dalam YouTube tuh. Perempuan cantik, lalu dicopot, dibuka satu persatu make upnya itu. Alamak, ya. Mulutnya entah kemana, hidungnya entah kemana, tapi gitu. Saya ketika tengok YouTube itu terus teringat dalam kitab, patutlah ulama dulu. Bukan ulama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mengumpamakan dunia itu sudah tua, ya, namun cantik seperti nenek-nenek yang diberi make up itu. Itu baru nampak hadis itu sekarang kan. Iya. Nah, orang yang punya mata batin tak dapat tertipu itu. Wah, Allah ini nenek-nenek pun kan gitu ya. Gitu. Nah, dibanding dengan kebahagiaan batin yang dirasakannya, ya, bahkan dia tak enak dengan itu. Nah, maka zauk seperti inilah yang membuat orang sufi itu mencapai ketentraman itminan. Ya, itminan. Karena kalau orang bahagia dengan benda ini, dia ada kekhawatiran benda ini rusak dan hilang. Maka kebahagiaannya selalu penuh kekeruhannya. Tapi kalau kebahagiaan di sini tak ada apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Bahkan kilat yang menyambar pun itu adalah berita keindahan. Gitu. Nah, kalau kita ada kilat datang, kita jaga nih benda ini agar tidak rusak. Ya. Itu. Dan ridha di bawah panji cinta ilahi itu. Dan mereka melihat muta'an ruhiyah, ya, jama itu. Dan mereka melihat apa? Kenikmatan rohani. Ya. Itu semua melebihi muta'al hayati wa syahwatiha itu. Ya. Wara'au muta'an ruhiyah dunaha muta'al hayati wa syahwatiha. Di bawahnya segala keindahan kehidupan dan syahwatnya itu di bawah dari itu. Maka cukup bagi mereka bahwa mereka itu merasa yusarruna, merasa gembira bersama Allah. Merasa nikmat dekat dengan Allah dan merasakan karunia-Nya dan anugerahnya. Itu kebahagiaan batin itu adalah rohani yang terdapat sifat-sifat mulia. Itu rasanya tuh. Itu semua gambar itu rasa itu. Nah, kita karena tak ada akhlak itu tak ada rasanya. Hidup ini rasanya rasa jasad, rasa fisik, rasa hayawan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan Allah lah memilih mereka tuh. Setelah Allah cintai, Allah ridhai, maka Allah pilih dia. Nah, kalau sudah begitu mereka menjadi khulasatu khalqihi. Menjadi intipati makhluk. Ringkasan khulasah itu. Ya, ringkasan. Apa ringkasan itu? Semua orang, kebaikan semua orang itu ada pada satu orang, itu ringkasannya. Ya. Maka semua manusia itu ringkasannya Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad inilah khulasatu, ya, al-khalq, khulasatul khalq, ringkasan. Jadi semua yang ada pada orang ada di sini semua. Maka itu qudwah. Sebagaimana manusia ini khulasatul kaun, ya, mikrokosmik. Manusia ini satu manusia itu ringkasan alam semesta. Ya, semua ada pada manusia. Apa yang tak ada tuh? Buaya ada. Tuh. Politikus ada.
tikus. Ya. Ada. Ular ada. Ya. Kucing ada. Tahu kucing? Ya. Curi ikan, kucing. Ada. Ya. Ada orangnya tak berani, tak ada orangnya ambil, itu kucing kan. Semua ada. Begitu juga orang yang rohaninya telah sempurna, itu khulasatu khalqihi. Jadi ringkasan makhluk. Bahkan khawas, ya, ahbabihi, kekasih yang spesial. Faqila fihim. Qila fihim lillahi qaumun akhlasu fi hubbihi fakhtarahum wa radiya bihim khuddama. Qaumun idza Allah mempunyai satu kaum, katanya. Lillahi qaumun. Allah memiliki satu kelompok orang yang mana orang itu murni dalam cintanya kepada Allah. Kenapa? Karena memang Allah pilih dia dan Allah ridhoi dia sebagai khidmatullah, sebagai khadimullah, ya, pelayan Allah. Gitu. Ya, kata Allah, bagi dia hidayah, aku nak bagi hidayah dia, maka dia yang pergi. Itu khadimullah. Dia nak Allah bagi ini, maka ya, itu khadimullah. Ya. Artinya apa yang dia lakukan, kebaikan kepada orang, itu ibadah kepada Allah, itu khadim. Nah, sifat khidmat itu mesti ada. Ya. Orang mengira khidmat kepada guru misalnya, mereka menganggap menyenangkan guru, padahal melatih, mentakwin, membangun, membentuk jiwa khidmat itu. Ya, tak kisah apakah guru itu menikmatinya atau memang dia mendidiknya. Ya. Jika kita niat lillah, maka kita akan takwin saksiyah, membentuk saksiyah. Sama dengan orang tua. Ya. Dengan siapapun, dengan sesama. Bahkan dengan semua kehidupan. Ya. Coba tengok, kita tekan-tekan di handphone tuh. Tek, 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 tek. Datang paket mengantar tuh, dari Shopee. Ya, dia kan khidmat tuh kan. Ya, dia berpikir aku cari uang. Andai kan dia dia melakukannya khidmat, itu amal itu termasuk zakatul amal, artinya tazkiyatul amal atau al amalul muzakki, amal yang membersihkan. Gitu. Naam. Qaumun idza janna adh-dhalamu 'alaihim absarta qauman sujjadan wa qiyaman. Kaum, ya, yang apabila malam menutupinya. Janna adh-dhalam yani satara adh-dhalamu 'alaihim, menutupi, artinya datang malam gelap. Coba engkau lihat, oh, kaum itu apa yang dia buat? Sujada wa qiyama. Ya. Malam-malam dia sujud. Ya. Rupanya sujud itu tertidur ya. Sujud. Ya. Karena dah lama sangat tidur, jadi sampai sujud-sujud tidurnya. Artinya dia bangun di malam hari. Itulah mereka. Terus. Yataladzadzuna bi dzikrihi fi lailihim wa yukabiduna bihin nahara siyama. Mereka merasakan lezat dengan zikirnya di malam hari mereka. Dan wa yukabbiduna, ya, dan berletih-letih pada siangnya berpuasa. Itu bedanya yukabidu dengan yujahidu. Ada beda, tapi kalau dipakai di sini maksudnya mujahadah. Ya, kena kabada dengan jahada itu beda. Dua-duanya makna letih, tapi satunya lebih kepada letih-letih untuk mendapatkan kebahagiaan zahir. Itu biasanya menggunakan yukabidun. Ini bahasa secara bahasa ya. Adapun secara siyak boleh jadi dia menggunakan yukabid, maksudnya yujahid. Gitu. Saya berikan contoh begini. Orang puasa, orang berzikir, ya. Orang dia tinggalkan tidur, dia tinggalkan makan banyak, dia tinggalkan
tidak bersama dengan orang, dia tinggalkan bicara yang banyak, gitu. Ini untuk lillah, melawan hawa nafsu, itu kan. Kalau kita berbuat itu untuk melawan hawa nafsu, itu kan bukan untuk Allah. Sebetulnya orang yang melakukan itu karena dia ingin hidupnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, hidup. Gitu. Maka itu yang perlu kita ulang-ulang ini, yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita memahami tarekat itu. Tarekat itu adalah sekarang kita beramal. Arti sekarang ketika kita masuk tarekat maksudnya. Ketika orang bertarekat maka dia berarti mulai hari itu dia beramal lillah. Itu sedang bertarekat. Nah, karena tarekat itu ada lembaganya, ada madrasahnya, maka guru menyuruhnya zikir. Menyuruhnya mujahadah. Ini metode untuk membantu dia dapat melakukan amal dan ibadah karena Allah untuk itu. Nah, maka zikir dia melawan hawa nafsu dia, tadi kurang tidur dia, kurang makan dia, kurang apa. Ini namanya mujahadah. Ya, gitu. Menjahadah lillah, ini namanya mujahadah. Tetapi kalau dia melakukan itu, sementara amalnya, ibadahnya tidak dia sadari untuk Allah, bahkan dia mengatakan ini wirid wali, ini puasa macam nabi, macam para wali sunan. Ini namanya mukabadah. Orang Hindu itu kan, dia ingin mendapat kesucian, dia tak tidur, itu mukabadah, bukan mujahadah. Gitu. Ini secara lughawinya itu mukabadah, ini mujahadah. Orang yang nak hero-hero tuh kan sama amalannya seperti orang yang sedang suluk salik ilallah. Sama kan? Yang ini mujahadah, yang itu mukabadah. Bahkan nanti lama-lama jadi mukabadak. Tak tahu malu, ngaku wali kan gitu. Ya. Namun kalau di sini menggunakan wayukabidu nabi itu kan berletih-letih kan di siang hari, tapi siaman puasa, mujahadah mananya. Itu. Terus fasayaqnumuna araisan bi araisin wa yubawwa'unna minal jinani khiyama. Dan mereka akan mendapatkan arais bi arais. Arais bi arais. Ghanimah, Pak Ghanimah mendapatkan keuntungan. Arais bi arais. Arais bi arais. Apa arais bi arais? Dan mendirikan di dalam hatinya khiyaman, khemah. Ya, terus wa taqarru a'yunuhum bima ukhfiya lahum. Wa taqarru a'yunuhum bima ukhfiya lahum wa sayasma'una minal jalili salaman. Bahkan taqarru a'yunuhum, mata mereka itu ya, merasa sejuk melihat apa-apa yang disembunyikan untuk, artinya di belakang semua itu Allah akan berikan anugerah dan itu yang diharapkan oleh dirinya. Itu taqar ayunihum. Dan selalu dia mendengar salam kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya salam kedamaian bukan salam bukan. Artinya selalu datang hati yang damai dari Allah. Selalu datang berita ketentraman dan tidak takut. Selalu datang pandangan hatinya itu datang kepada apapun baik. Itu salam. Gitu. Maka itulah dia mendapatkan keuntungan arais bi arais. Karena ini ada banyak istilah arais. Ya, ini yang dimaksud arais apa satu ya. Apa terjemahan di situ? Mempelai perempuan. Betul, tapi itu tasbih aja itu, majaz.
Arais, itu arais kan arusah. Kayak fasayaghnamuna. Araisan bi arais. Jadi mereka mendapatkan arusa. Arusa itu kan pengantin perempuan ya. Mendapatkan pengantin demi pengantin. Wa yubawwa'una khiyaman minal jinani. Di surga itu dia akan didirikan di surga itu khemah-khemah. Ini jinan ya, bukan janan. Jinan ini jannah. Di surga dia mendapat khemah-khemah. Karena bidadarinya banyak sangat. Gitu. Ya. Itu mendapatkan arais bi arais itu bidadari yang banyak. Dan rumahnya pun banyak juga. Wa yubawwa'una. Ya, disediakan. Di surga nanti khemah. Ya. Sudah khemahnya indah. Di dalamnya ya, bidadarinya cantik. Saya kenamuna araisan bi arais. Ya, artinya dia mendapatkan surga ma'arif dan mendapatkan surga jakharif. Gitu. Ya. Meskipun ada satu majas ya, dari tasbih daripada arais itu pengantin, maksudnya adalah rohani itu. Ya. Orang sufi menyebut rohani yang sempurna itu umpama pengantin. Makanya dia bilang al-waliyu araisullah. Wali itu putri Tuhan, gitu. Wali itu putri Tuhan. Maka siapa yang mau melamar putri bayar maharnya. Gitu. Artinya putri Tuhan itu kan indah, cantik gitu. Dan membahagiakan. Nah, maka orang yang rohaninya sempurna itu diumpamakan seperti putri Tuhan. Karena Tuhan yang beri rohani ini. Gitu. Nah, kalau ingin sempurna rohaninya itu yang gelarnya wali, ya, maka mesti bayar maharnya mujahadah. Gitu. Padfa samana katanya. Bayar, harganya berapa? Harganya kurang tidur, kurang makan, kan orang bercinta kan kurang tidur, kurang makan semua. Itu bayaran cintanya. Gitu. Itu mujahadah. Akhirnya dia mendapatkan betul arais bi arais. Ya. Kalau ini sudah dikasih harakat jinan, berarti ini bidadari di surga. Tapi kalau tidak diharakati saja, maka ya, boleh makna hakiki, ya. Ini kinayah ya. Boleh makna hakiki, boleh makna ba'id, boleh makna qarib. Makna qaribnya bidadari. Makna jauhnya adalah wilayah yang dia bangun khemah di dalam hatinya. Ada tempat di dalam hatinya untuk ya, maka para wali itu ketika menyebut rohani yang sempurna, dia sebut apa? Ya, dia sebut sumbernya yaitu Sayyidina Muhammad. Maka dia bilang Nur Muhammadi. Ya. Maka dikatakan alaika antakuna Muhammadiyan. Ya. Kamu wajib menjadi Muhammadi. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.